merespon 10 pertanyaan. Tapi tentunya 10 pertanyaan ini sudah merepresentasikan 45 anggota Komisi 1 yang setuju dengan hibah ini. Terima kasih atas dukungannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, cuma kapal ini nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jepang. Jadi dia mesti kita sekolahkan dulu di laboratorium bahasa. Karena semua yang ada di situ itu berbahasa Jepang. Kita mesti kembalikan dulu dia punya manual itu dalam bahasa yang saya izin untuk menjawab dengan 5 kelompok jawaban. Yang pertama yang menyangkut mengenai strategi pertahanan, yang kedua yang menyangkut organisasi, yang ketiga yang menyangkut pembinaan personel, yang keempat yang menyangkut penegakan hukum, dan yang kelima yang ditanyakan oleh beberapa yang terhormat para anggota Komisi 1 yang menyangkut Dewan Pertahanan Nasional. Yang pertama yang menyangkut strategi pertahanan, memang semua kegiatan kerjasama yang kita lakukan yang berkaitan dengan kerjasama internasional itu basisnya adalah kepentingan nasional kita. Kita tidak akan melakukan satu kerjasama apabila tidak sejalan dengan kepentingan nasional kita. Kita tidak bisa melakukan satu kerjasama apabila kita tidak sesuai dengan amanat konstitusi kita. Jadi fundamental yang kita pegang di dalam bekerja sama ini adalah berdasarkan konstitusi dan yang diberlakukan kepada kita selaku pengawal kedaulatan, yaitu memegang teguh amanat Undang-Undang Dasar 1945, dan juga politik luar negeri kita ini adalah politik bebas aktif. Kita tidak berpihak kepada siapapun, kita tidak ikut kepada hegemoni siapapun, baik itu yang global power yang ada di Amerika maupun yang global power yang ada di China, termasuk sekutu-sekutunya. Terlalu banyak kelompok ataupun global organisasi tidak akan berpengaruh kepada politik bebas aktif kita. Jepang umpamanya, walaupun Jepang ada di dalam aliansi Amerika, tapi kita tidak terpengaruh oleh kepentingan politik luar negeri Jepang. Bahkan sebaliknya, walaupun kita mempunyai historis dengan Jepang, yaitu terbentuknya Tentara Nasional Indonesia yang berasal dari pembela tanah air, tapi perkembangannya TNI ya TNI. Kita bukan TNI yang berfilosofi eh, dari Jepang. Walaupun pada awalnya kita tidak memiliki peralatan militer yang cukup, Panglima kita yang pertama masih menggunakan peralatan sehari-hari yang berasal dari Jepang. Tetapi mentalitasnya adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang nasionalis dan patriotik. Ini yang merupakan dasar yang kita selalu pegang, dan ini yang mengantar kita bahwa semua hubungan kerjasama yang kita lakukan berdasarkan mutual respect dan mutual benefit. Tidak ada pengaruh apapun terhadap kita. Baik itu pengaruh yang berhubungan dengan militer maupun itu yang menyangkut soal pengaruh di luar militer. Dalam kaitan dalam keadaan ini kita tidak melakukan transaksional militer, sama sekali tidak. Tetapi bahwasanya kita ingin meningkatkan kemampuan dengan belajar dari negara-negara yang sudah maju, iya.
Oleh karena itu, kalau timbul pertanyaan, apa sih sebetulnya kompensasinya? Ya kita ingin belajar menimba ilmu teknologi yang ada dari Jepang. Kita sudah mengirim puluhan anak-anak kita untuk belajar di akademi militer di Jepang. Dan mereka yang sekarang salah satunya adalah Wakil Menteri Pertanian. Itu adalah lulusan Akademi Militer Jepang yang dalam perjalanannya beliau resign. Pak Sudaryono. Gitu. Ini satu bukti bahwa kita memang ingin belajar dari negara-negara yang memiliki keunggulan. Kita tidak melihat itu dari negara manapun. Bahwasanya negara-negara tersebut juga mau menimba apa yang kita miliki. Kita sangat terbuka. Oleh karena itu, negara Indonesia tidak punya kepentingan ataupun transaksional apapun dengan adanya eh, hibah yang kita dapatkan dari Jepang. Yang kedua mengenai organisasi. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Panglima dan para kepala staf, khususnya kepala staf Angkatan Darat yang berhubungan dengan Kodam mengenai apa yang disebut dengan Kogak Wilhan dan sebagainya. Saya masih menyinggung mengenai strategi pertahanan. Bahwa transfer teknologi ini dalam hibah khusus patroli, kapal patroli Jepang. Tidak ada. Karena ini barang sudah jadi, diberikan ke kita. Tidak ada transfer. Yang ada adalah ya kita pelihara. Dan ini sudah biasa kita pelihara. Kita punya fasilitas pemeliharaan di Angkatan Laut yang namanya Pasharkan. Jadi begitu dia masuk di jajaran TNI Angkatan Laut, maka pemeliharaannya pun itu dirawat oleh TNI Angkatan Laut. Biasanya orang Indonesia itu paling jago kalau merawat, paling jago untuk merawat mobil, merawat mobil itu kalau bapak-bapak lihat mobil tentara itu bannya mengkilat-mengkilat semua disemir gitu. Jadi kalau soal merawat Indonesia paling jago. Tapi kalau ngerusak Indonesia juga paling jago gitu. Juga kita tidak ada agenda terselubung di dalam. Tidak ada agenda terselubung. Secara politik kita di lingkungan pertahanan negara tidak ada agenda terselubung dalam hal ini. Kalau penempatan di IKN nanti mungkin Kasal akan memberikan penjelasan, tapi bahwasannya bahwa kita memang sedang merevitalisasi alutsista kita. Khusus dari Angkatan Laut, kita sekarang sedang merevitalisasi 41 kapal. Kita upgrade kembali, kita perbaiki platformnya, kita perbaiki combat management sistemnya, kita perbaiki senjatanya, dan kita siap untuk operasional. Sejalan dengan itu, kita memang melakukan modernisasi peralatan militer. Dan memang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, modernisasi alutsista untuk TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara itu sangat mahal dibandingkan dengan TNI Angkatan Darat. Kalau TNI Angkatan Darat kita tambah batalion, kita tambah persenjataan, kita tambah kendaraan, tetapi harga dari satu pesawat tempur itu sangat mahal. Dan harga dari satu pesawat fregat itu juga sangat mahal. Demikian pula kapal selam. Nah inilah gunanya kita selalu melakukan interaksi kepada Menteri Keuangan bahwa tolong memperhatikan pertahanan negara.
alutsista. Nah, dalam konteks itu dukungan politik dari Komisi Satu ini eh, sangat kita perlukan. Mengenai pembinaan personil, memang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian perlu ketahui bahwa dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan, yang menjadi perhatian kita adalah pengawakan personil. Kita akan menambah kekuatan personil yang kita perlukan. Di mana kekuatan personil yang kita perlukan ini adalah personel-personel yang berumur muda. Berumur muda. Kalau sudah 50 tahun, sudah tidak efektif lagi. Kita butuh personel-personel kita yang paling tidak, paling tua umurnya 40 tahun. Ini masih fighting spiritnya itu masih tinggi. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi Panglima TNI dan juga para kepala staf angkatan yang merekrut pemuda-pemuda kita, pemudi kita untuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kemudian yang berkaitan dengan kondisi TNI kita, memang kita sedang membangkitkan kemampuan ini sejalan dengan kita bangkitkan kemampuan industri pertahanan. Saya sebagai Menteri Pertahanan yang di dalam undang-undang sebagai pembina teknis industri pertahanan menyarankan kepada Bapak Presiden agar supaya industri pertahanan yang ada di tanah air itu ada di bawah satu kendali, yaitu Kementerian Pertahanan. Yang selama ini industri pertahanan itu pengendalinya ada dua. Satu pengendali secara korporasi, satu pengendali secara teknis, rasional. Kalau kita lihat sejarah dari perjalanan industri pertahanan, mari kita lihat pada zaman ada BPIS, industri strategis, di mana itu hanya ada satu kendali. Ada satu kendali. Nah, harapan ini sebetulnya kita inginkan agar supaya kita mengoptimalkan produksi-produksi industri pertahanan dari masing-masing matra. Matra darat, matra laut, dan matra udara. Yang berikut yang mungkin saya bisa singgung juga adalah yang berkaitan dengan cyber. Yang ada di kita, di TNI itu adalah satuan cyber. Bukan matra cyber. Kalau matra cyber, nanti ada Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Cyber. Tapi di antara para Kepala Staf dan Panglima, itu ada satuan cyber. Seperti dengan di Kemhan ada pusat pertahanan cyber. Ini yang kita ingin. Sebetulnya cyber itu yang butuhkan teknologi, bukan padat karya, bukan orang yang perlu banyak. Teknologinya yang perlu tinggi, orangnya perlu sedikit. Dan sekarang sedang dikembangkan oleh Panglima bahwa satuan cyber itu mengambil dari tenaga-tenaga profesional. Bukan kita besarkan mereka yang sudah aktif sebagai prajurit. Nah, ini yang kita bedakan. Mengenai oknum kita, saya kira sudah jelas bahwa siapapun warga negara yang melanggar hukum, apalagi dia seorang prajurit TNI, itu pasti akan menghadapi aturan-aturan hukum yang berlaku. Terutama bagi prajurit, dia menghadapi dua hukum, Pak. Hukum pidana militer dan juga dia kena hukum pidana umum. Jadi kita tidak main-main juga mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum. Dan itu tidak pernah dibiarkan.
Biasanya orang yang sudah dipecat dari dinas keprajuritan karena penegakan hukum, itu biasanya susah mendapatkan tempat di luar, Pak. Dan ini menjadi catatan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, hati-hati terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum, diberhentikan. Contoh mereka yang disertir, insubordinasi, itu di masyarakat juga harus mendapat pencermatan. Kemudian yang terakhir mungkin saya ingin jelaskan mengenai Dewan Pertimbangan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional ini seperti saya sampaikan pada pertemuan yang perdana, saya sampaikan. Kebetulan sekarang Perpresnya sudah keluar, Perpres 202 tahun 2024, dan kita merencanakan ada sidang perdana yang dipimpin oleh Presiden selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional. Tetapi maknanya yang perlu Bapak ketahui adalah kedaulatan negara. Tidak hanya sekedar dia menyusun kebijakan umum pertahanan negara, tetapi maknanya adalah bagaimana menjaga kedaulatan negara. Kalau saya mengistilahkan bahwa kedaulatan negara itu bagi tentara itu adalah ultima ratio. Ultima ratio itu adalah satu sikap dari tentara dimanapun untuk menjaga kelangsungan hidup negara. Ini yang akan kita pegang. Dan Dewan Pertahanan Nasional ini yang seperti ada gambar yang dilihat oleh Bapak-Bapak sekalian. Ini bukan dewan operasional. Dia tidak mempunyai otoritas operasional seperti pada masa-masa yang lalu yang kita lihat. Tetapi dia mempunyai peran, tugas, dan fungsi untuk merumuskan solusi kebijakan dan tindakan strategis yang harus diambil oleh negara melalui keputusan presiden. Nah, ini adalah organisasi yang ada kalau kita lihat. Jadi apa yang tadi disampaikan bahwa kita melikuidasi Dewan Pertahanan Nasional memang ada di dalam itu. Tetapi personilnya masih tetap kita kolaborasikan di dalam Dewan Pertahanan Nasional. Itu ada anggota tetap yang terdiri dari 3 menteri, kemudian 3 menteri itu Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan juga Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada beberapa menteri yang ada di dalamnya. Kemudian juga ada Panglima TNI, Kepala BIN, para kepala staf angkatan, dan juga ada anggota yang tidak tetap yang berasal dari Kejaksaan Agung atau Kapolri, sesuai dengan permasalahan nasional yang kita hadapi. Nah, sehari-hari Dewan Pertahanan Nasional ini mengobservasi semua permasalahan nasional. Sebagai contoh, kalau itu menyangkut kedaulatan ekonomi, kita observasi. Sebagai contoh, umpamanya, kawasan penertiban hutan. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memahami bahwa kawasan hutan yang di mana banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pengusaha kelapa sawit, itu kalau dibiarkan, itu mengganggu kedaulatan ekonomi. Dan ini menjadi pencermatan kita. Dan dalam hal ini sudah ada peraturan presiden untuk menertibkan kawasan hutan ini yang sekarang ditunjuk ketua pengarahnya adalah Menteri Pertahanan yang memang sehari-hari jadi ketua harian dari Dewan Pertahanan Nasional. Tapi otoritasnya adalah otoritas dari institusi yang mempunyai kewenangan. Jadi bukan Dewan Pertahanan Nasional, didelegasikan. Nah, ini yang merah ini dan yang kuning itu adalah organisasi-organisasi yang mendukung pelaksanaannya. Jadi di situ tidak ada organisasi operasional.
seperti pada masa-masa yang lalu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan akan terjadi interpretasi yang lain, tidak ada. Ini hanya solusi